Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Reza Seprina dengan NIM 2104276. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang 3 kasus terkait dengan sistem informasi pertanahan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pertanahan. Analisis contoh kasus terkait dengan sistem informasi pertanahan. Yang pertama, kasus sertifikasi tanah elektro Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia memulai melalui Kementerian Agraria, Ruang Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program sertifikat tanah elektronik. Sebagian dari upaya digitalisasi layanan pertanahan. Program ini bertujuan untuk menggantikan sertifikat tanah konvensional berbentuk fisik dengan sertifikat digital untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi. Selanjutnya mengenai tantangan. Yang pertama yaitu dalam keamanan data. Salah satu kekhawatiran utama adalah keamanan data pertanahan dalam bentuk digital. Ada kekhawatiran tentang kemungkinan peretasan, kehilangan data, dan penyalahgunaan informasi. Yang kedua yaitu infrastruktur teknologi. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung penerapan sertifikat tanah elektronik, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan edukasi. Banyak tanah terutama di pedesaan kurang familiar dengan teknologi digital. Sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan cara penggunaan sertifikat tanah elektronik menjadi tantangan sendiri. Selanjutnya yaitu resistensi dari pegawai. Beberapa pegawai BPN yang sudah lama bekerja dengan sistem manual menunjukkan resistensi terhadap perubahan ke sistem elektronik. Selanjutnya yaitu mengenai solusi. Pertama, penguatan keamanan sistem. Implementasi teknologi enskripsi canggih dan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi data digital. Kerjasama dengan pakar keamanan siber untuk memastikan bahwa data pertanahan aman dari ancaman digital. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Pemerintahan melakukan investasi untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di seluruh daerah, termasuk jaringan internet yang andal dan perangkat keras yang memadai. Yang ketiga, program sosialisasi dan pelatihan. Mengadakan program sosialisasi secara intensif untuk masyarakat luas mengenai manfaat dan cara penggunaan sertifikat tanah elektronik. Selain itu, menyediakan pelatihan bagi pegawai BPN untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem baru. Yang terakhir yaitu uji coba bertahap. Menerapkan sistem sertifikat tanah elektronik secara bertahap dimulai dari daerah dengan infrastruktur yang sudah memadai dan tingkat penerimaan yang tinggi. Evaluasi dan perbaikan dilakukan sebelum penerapan secara nasional. Kasus yang kedua yaitu kasus implementasi sistem informasi pertanahan di Jakarta. Yang pertama, latar belakang. Di Jakarta, pemerintah setempat memutuskan untuk mengimplementasikan sistem informasi pertanahan berbasis teknologi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah seperti tumpang tindih sertifikat tanah, sengketa lahan, dan kesulitan dalam pemetaan lahan secara akurat. Yang kedua yaitu tujuannya. Meningkatkan akurasi data pertanahan, mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan pemerintah, mengurangi konflik dan sengketa lahan. Selanjutnya mengenai implementasi. Digitalisasi semua dokumen tanah yang sebelumnya berbentuk fisik. Integrasi data tanah dengan peta digital menggunakan teknologi GIS. Pembuatan portal online yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status tanah mereka. Kemudian mengenai hasil. Yang pertama, data pertanahan menjadi lebih akurat dan mudah diakses. Kemudian penurunan jumlah sengketa lahan karena adanya kejelasan informasi. Masyarakat bisa memantau status lahan mereka secara real-time melalui portal online. Berikut tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu proses digitalisasi memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Kemudian diperlukan pelatihan bagi pegawai pemerintah dalam menggunakan teknologi baru. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet tetap kesulitan mengakses informasi. Kasus yang ketiga yaitu kasus sistem informasi pertanahan di Surabaya dengan blockchain. Yang pertama terkait latar belakang. Pemerintah Surabaya memutuskan untuk
mengadopsi teknologi blockchain dalam sistem informasi pertanahan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data tanah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan transparansi dalam pencatatan kepemilikan tanah, memastikan keamanan dan integritas data tanah dari manipulasi dan pemalsuan. Kemudian, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Kemudian mengenai implementasi. Dalam implementasi, penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi dan perubahan status kepemilikan tanah. Kemudian integrasi dengan sistem informasi pertanahan yang sudah ada, pelatihan bagi pegawai pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang blockchain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, dimohon maafkan. Saya tutupi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.